Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya saya berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya kepada dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Rusdi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang matkul mata kuliah telaah materi PAI di sekolah. Baik, di pertemuan pertama yaitu memahami dan menguasai karakteristik materi PAI dan klasifikasi ilmu. Mata pelajaran pendidikan agama Islam PAI adalah ilmu yang mempelajari ajaran Islam serta penerapannya dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bermasyarakat. Berikut penjelasannya. Yang pertama, klasifikasi ilmu menurut sumber dan objek kajian. Yang pertama, sumber ilmu. PAI bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama serta hasil pemikiran ulama melalui tafsir, hadis, fikih, akidah, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Ini membedakannya dari ilmu-ilmu sekuler yang bersumber dari pengamatan, eksperimen, dan akal budi manusia semata. Yang kedua yaitu objek kajian, meliputi 3 dimensi utama. Selanjutnya ajaran Islam secara teoristik, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Selanjutnya yaitu penerapan ajaran Islam dalam kehidupan individu dan bermasyarakat. Selanjutnya ada sejarah perkembangan umat Islam dan berbagai disiplin ilmu keislaman. Yang kedua yaitu klasifikasi menurut sifat dan ilmu tujuan ilmu. Sifat ilmu. PAI termasuk dalam kategori ilmu normatif dan aplikatif. Sebagai ilmu normatif, ia memberikan kaidah dan prinsip yang harus diikuti oleh penganutnya. Sebagai ilmu aplikatif, ia mengarahkan pada tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tujuan ilmu, membedakan dengan ilmu-ilmu yang bertujuan untuk menguasai alam semesta atau meningkatkan kesejahteraan material semata. PAI bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan membentuk pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu berpikir aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga yaitu klasifikasi menurut hubungan dengan ilmu lain. Ilmu yang bersifat fundamentalis, PAI menjadi dasar pandangan hidup bagi penganutnya, sehingga memiliki hubungan yang erat dengan berbagai disiplin ilmu lain. Misalnya dengan ilmu sosial untuk memahami penerapan syariat dalam masyarakat, ilmu sejarah untuk mempelajari perkembangan umat Islam, dan ilmu pendidikan untuk merancang metode pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu ilmu yang bersifat integratif. PAI tidak mengisolasi diri dari ilmu-ilmu lain melalui mengajak untuk menginteraksi nilai-nilai keislaman dan setiap aspek kehidupan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan. Yang keempat, karakteristik khusus materi PAI dalam klasifikasi ilmu. Di sini ada 4 juga berdasarkan wahyu, mengandung nilai moral dan etika, berorientasi pada keselamatan akhirat. Yang selanjutnya itu dinamis namun konsisten. Baik, di pertemuan kedua yaitu materi Al-Quran hadis di tingkat SD.
Mata pelajaran Al-Quran Hadis di SD dirancang untuk mengenalkan ajaran Islam dalam melalui Al-Quran dan Hadis dengan cara yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia sekolah dasar dari 6 sampai 12 tahun. Berikut penjelasan secara detailnya. Yang pertama yaitu karakteristik materi Al-Quran dan Hadis di SD. Materi ini berdasarkan prinsip-prinsip dari yang sederhana ke yang kompleks dan fokus pada pemahaman serta penerapan nilai-nilai, bukan hafalan semata. Beberapa topik utama meliputi yang pertama ada pengenalan huruf hijaiyah, yang kedua pengenalan konsep Al-Quran, yang ketiga nilai-nilai moral dari ayat-ayat pilihan dan hadis sederhana, yang keempat penerapan ajaran dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu sejarah singkat tentang turunnya wahyu dan peran Al-Quran dalam kehidupan umat Islam. Yang kedua yaitu metode pengembangan materi. Berikut beberapa metode utama. Yang pertama ada metodologi yang berbasis perkembangan anak. Yang kedua ada metode berbasis kurikulum nasional. Yang ketiga ada metodologi penelitian dan analisis. Itu termasuk di dalam metode pengembangan materi yang ada di SD. Baik, di pertemuan yang ketiga yaitu yang berjudul materi Al-Quran Hadis di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Yang pertama karakteristik materi Al-Quran Hadis di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Di tingkat SMP usia 12 sampai 15 tahun itu berfokus pada pemahaman konseptual ajaran dasar penerapan dalam konteks lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, di tingkat SMA atau SMK usia 15 sampai 18 tahun itu materi ditujukan untuk mengembangkan pemikiran kritis, analitis, dan integratif. Terdapat ajaran Al-Quran dan Hadis secara kemampuan penerapannya dalam kehidupan yang lebih kompleks. Di pertemuan keempat yaitu materi akidah di tingkat SD, yaitu yang pertama karakteristik akidah di SD. Materi disusun secara bertahap, mulai dari konsep yang sederhana dan konkret hingga yang sedikit lebih kompleks, dengan fokus pada pemahaman yang jelas dan penerapan yang mudah dilakukan. Topik utama meliputi kelas 1 sampai kelas 2 itu pengenalan dasar tentang Allah, pengenalan Rasulullah SAW, terus pengenalan konsep surga, neraka, malaikat, dan nilai-nilai dasar dari keyakinan. Dari kelas 3 dan kelas 4 yaitu lebih mendalam tentang sifat-sifat Allah, sejarah singkat tentang Rasulullah, pemahaman tentang pentingnya beriman, dan pengenalan konsep hari akhir. Kelas 5 sampai kelas 6 yaitu pemahaman tentang rukun iman, penjelasan tentang hubungan antara keyakinan dan ibadah dan akhlak. Selanjutnya itu pengenalan tentang ajaran Islam. Baik, di pertemuan yang kelima. Di pertemuan yang kelima ini kami akan menjelaskan tentang materi akidah di tingkat SMP dan SMA, SMK. Yang pertama yaitu karakteristik materi akidah di tingkat SMP dan SMA, SMK. Tingkat SMP usia 12 sampai 15 tahun itu berfokus pada pemahaman konseptual yang lebih mendalam tentang rukun iman dan prinsip dasar akidah Islam, serta bagaimana keyakinan tersebut mengatur hubungan diri dengan Allah, diri dengan sendiri, dan diri dengan lingkungan. Topik utama meliputi yang pertama ada rukun iman, sifat-sifat Allah, peran Rasul dan Nabi, konsep hari akhir, hubungan antara akidah dan ibadah, dan pengenalan terhadap pemahaman akidah. Di tingkat SMA atau SMK usia 15 sampai 18 tahun itu ditunjukkan untuk mengembangkan pemikiran analitik dan reflektif
terhadap konsep akidah Islam, serta kemampuan untuk menjelaskan dan mempertahankan keyakinan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Topik utamanya meliputi studi mendalam tentang Asmaul Husna, metodologi pemahaman akidah Islam, konsep takdir dan kebebasan manusia, hubungan antara akidah dengan perkembangan ilmu, analisis terhadap isu-isu kontemporer, perkembangan kapasitas untuk berdialog, dan yang terakhir yaitu bagi siswa program keagamaan. Selanjutnya yaitu di pertemuan yang ke-6, materi akidah di tingkat SD. Mata pelajaran akhlak di SD bertujuan untuk membentuk karakter dan perilaku baik pada anak usia 6 sampai 12 tahun melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral Islam. Berikut penjelasan secara detail materi karakteristik materi akhlak di SD, yaitu kelas 1 sampai kelas 2 itu perilaku sopan dan santun dasar. Yang kedua kebiasaan baik sehari-hari, yaitu yang ketiga nilai-nilai dasar, yang keempat pengenalan akhlak mulia melalui cerita tokoh anak soleh dan soleha. Di kelas 3 dan kelas 4 itu perilaku sopan santun berbagai konteks, di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Selanjutnya nilai-nilai sosial itu kerjasama, membantu, dan lainnya. Kejujuran, terus ada juga pengenalan akhlak mulia dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, yang kelas 5 dan 6 itu akhlak terhadap Allah, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Ada nilai-nilai yang lebih kompleks, yaitu kesabaran, kerendahan hati, dan rasa syukur. Selanjutnya ada cara menghadapi konflik. Selanjutnya ada hubungan antara akhlak dengan ajaran Al-Quran dan hadis, tanggung jawab sosial dasar, menjaga lingkungan, cinta tanah air, dan menghormati beragama. Di pertemuan yang ke-7 ini yaitu tentang akhlak di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Materi akhlak pada tingkat SMP dan SMA, baik di tingkat SMP yaitu materi akhlak SMP berfokus pada pembentukan karakter dasar dan pemahaman konsep moral yang relevan dengan tahap perkembangan remaja awal. Pokok pembahasannya baik di tingkat SMP yaitu etika dalam hubungan pribadi. Yang kedua ada etika hubungan sosial. Yang ketiga ada etika dalam beragama dan berbangsa. Yang keempat ada etika dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Yang kelima ada etika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang B yaitu di tingkat SMA dan SMK. Materi akhlak di SMA atau SMK lebih mendalam, berfokus pada pemahaman konsep etika dalam kompleks dan kemampuan mengambil keputusan moral yang bijak sesuai dengan tahap perkembangan remaja akhir. Pokok pembahasannya yaitu etika sifat dasar, etika profesional dan karir, etika dalam isu-isu kontemporer, etika dalam kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir yaitu ada etika beragama dan budaya dalam konteks global. Baik, di pertemuan yang ke-8 ini yaitu tentang materi fikih di SD. Yang pertama, kelas 1 dan 2 itu dasar-dasar ibadah. Ada nilai moral dasar. Yang ketiga pengenalan hari raya, dan yang keempat membersihkan diri dan lingkungan sebagai bentuk ibadah. Di kelas 3 dan kelas 4 yaitu ibadah yang lebih contohnya sholat lengkap, puasa di bulan Ramadan, dan zakat fitrah. Selanjutnya yaitu etika berinteraksi, yaitu sopan santun kepada guru, tetangga, dan orang lain. Selanjutnya ada pengenalan hukum Islam dasar terkait makanan dan minuman. Ada juga pentingnya kerjasama dan tolong menolong. Baik, di kelas 5 dan kelas 6 itu tentang ibadah yang lebih kompleks. Contohnya haji, zakat mal, dan sholat sunnah. Yang kedua ada hukum Islam dasar terkait pergaulan, hak dan kewajiban individu.
Selanjutnya ada nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan agama. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial dalam masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Baik, selanjutnya itu di pertemuan yang ke-9 yaitu materi fikih di tingkat SMP dan SMA, SMK. Di tingkat SMP yaitu materi fokus pada memperdalam pemahaman ibadah dan memperkenalkan konsep hukum Islam yang lebih luas sesuai dengan perkembangan kognitif anak mulai mampu berpikir secara abstrak. Yang pertama ada ibadah atau ibadah amaliyah. Yaitu ibadah wajib yang pertama. Rincian hukum dan tata cara sholat. Yang kedua ada cara penghitungan dan serta pengenalan rinci tentang ibadah haji. Selanjutnya yang kedua yaitu muamalah, pergaulan dan transaksi. Yang pertama ada hukum dasar tentang jual beli, sewa, menyewa. Yang kedua ada etika berkomunikasi. Terus ada hukum tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga ada akhlak dan karakter. Pengembangan nilai-nilai akhlak seperti kejujuran. Ada juga etika berinteraksi dengan orang yang berbeda agama. Yang keempat ada hukum Islam dasar, yaitu pengenalan hukum Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas secara sederhana. Selanjutnya ada hukum tentang makanan, minuman, dan pakaian yang halal dan baik. Selanjutnya ada pengenalan tentang masalah sosial terkini dan revisinya dengan ajaran fikih. Yang B yaitu tingkat SMA atau SMK usia 15 sampai 18 tahun ya. Materi ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan analisis dan sistematis dan aplikatif kritis prinsip fikih pada konsep kehidupan modern dan tantangan masyarakat kontemporer. Yang pertama ada ibadah dan hukum ibadah. Analisis mendalam tentang hubungan ibadah, termasuk dalil-dalil yang mendasarinya. Kedua, hikmah dan filosofi di balik setiap ibadah serta revisinya dengan perkembangan diri dan masyarakat. Yang ketiga itu penyelesaian masalah praktis terkait ibadah, misal hukum ibadah bagi pekerjaan migran, siswa yang ditinggal di asrama. Yang kedua yaitu ada muamalah dan ekonomi Islam. Hukum transaksi yang lebih kompleks, perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hukum tentang kerja, profesi, dan etika wirausaha. Yang ketiga ada akhlak dan etika global. Itu akhlak dalam konteks globalisasi, ada etika dalam penggunaan teknologi digital, ada juga peran pemuda muslim. Yang keempat sumber hukum Islam dan pemikiran fikih kontemporer. Yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang sumber hukum. Kedua pengenalan aliran-aliran pemikiran fikih. Yang ketiga ada analisis isu-isu sosial kontemporer. Yang kelima yang terakhir yaitu khusus mereka integrasi materi fikih dengan kompetensi kejuruan masing-masing juruan, misalnya etika bisnis syariah untuk jurusan akuntansi, etika pelayanan sesuai ajaran Islam untuk jurusan perhotelan. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.